Halo semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu hal penting dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu upaya hukum serta eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Upaya hukum adalah hak bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan untuk meminta pemeriksaan ulang agar keadilan benar-benar ditegakkan. Mari kita mulai dengan upaya hukum banding. Banding merupakan upaya hukum biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang belum berkekuatan hukum tetap. Artinya, ketika seseorang merasa bahwa putusan hakim di pengadilan pertama belum mencerminkan rasa keadilan, maka ia berhak mengajukan banding ke pengadilan tingkat banding, biasanya ke pengadilan tinggi. Proses banding harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan dibacakan, umumnya 14 hari sejak putusan diterima. Tujuannya adalah untuk memeriksa kembali apakah di tingkat pertama terdapat kesalahan prosedur, penilaian fakta, atau pertimbangan hukum yang kurang tepat. Jadi, banding bukan berarti perkara dimulai dari awal, melainkan penilaian ulang atas apa yang telah diputuskan sebelumnya. Selanjutnya, ada kasasi. Kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat kedua, atau setelah banding. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Proses ini dilakukan melalui pengadilan yang memutus perkara sebelumnya, dalam batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 hari setelah putusan banding diterima. Tujuan utama kasasi adalah untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum atau kesalahan material pada tingkat pengadilan sebelumnya. Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta atau bukti baru, tetapi fokus pada apakah hukum telah diterapkan dengan benar. Jadi, kasasi adalah bentuk pengawasan agar putusan pengadilan di bawahnya konsisten dan sesuai dengan prinsip hukum nasional. Kemudian ada peninjauan kembali, atau sering disebut PK. Ini adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau dengan kata lain, putusan yang tidak bisa diajukan banding atau kasasi lagi. Namun, PK tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Misalnya, jika ditemukan bukti baru, novum, yang bisa mengubah putusan, atau ada khilafan hakim, atau kekeliruan nyata dalam putusan. Peninjauan kembali menjadi jalan terakhir untuk memastikan tidak ada ketidakadilan yang tersisa, bahkan setelah semua proses hukum selesai. Tujuannya jelas, mengoreksi putusan yang sudah final namun ternyata tidak adil. Nah, setelah seluruh upaya hukum ditempuh dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka tahap selanjutnya adalah eksekusi putusan. Eksekusi berarti melaksanakan isi putusan pengadilan secara nyata. Misalnya, jika pengadilan memutuskan seseorang harus menyerahkan tanah atau membayar sejumlah uang, maka eksekusi inilah yang memastikan hal itu benar-benar terjadi. Eksekusi dilakukan oleh pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dengan bantuan jurusita pengadilan. Tahapan ini penting karena tanpa pelaksanaan putusan, keadilan hanya berhenti di atas kertas. Dengan kata lain, eksekusi adalah wujud nyata dari keadilan hukum. Tahap terakhir adalah pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proses eksekusi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tanpa penyimpangan. Biasanya, pengawasan ini dilakukan oleh pengadilan dan lembaga terkait, agar hak para pihak benar-benar terpenuhi. Pengawasan juga penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jadi, teman-teman, itulah rangkaian upaya hukum, mulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga eksekusi dan pengawasan pelaksanaan putusan. Melalui mekanisme ini, hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dijaga agar tetap adil dan transparan. Terima kasih sudah menonton.